banyak caleg tidak turun ke lapangan. Kan calegnya banyak caleg kayak itu. Anggota legislatif yang mereka pilih itu sudah berganti, mereka kada tahu. Ketika turun, ketika ngobrol ketemu dengan beberapa anak muda, pertanyaan pertama normatif yang ditanyakan, apa gerang visi misi pian? Wah itu, apa ya, banyak yang berpikir pileg itu seperti pilkada, padahal kan enggak. Pileg kan cukup sudah lah gitu. Jadi test case itu gini, nyalek, suara banyak, nyalonlah jadi bupati, jadi wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Teman-teman mahasiswa lah harusnya yang jangan cuma berpikir bahwa oh isu ini ada di hadapan mata nih, harusnya garap sama-sama. Bang Fahri Wardani. Agak santai tawanya Bang. Bang Fahri Wardani. Ya, terima kasih banyak Bang atas waktunya karena sudah bersedia hadir di podcast kita. Karena salah satu narasumber yang dari kemarin sebenarnya kita minta Bang Fahri untuk bisa hadir dan ternyata Hamin sekian. Hamin 5. Yalah Hamin 5 lah. Ya, Hamin 5 baru Bang Fahri bisa hadir di acara kita pada hari ini. Bang, ini terkait PSI, Bang. Langsung. Langsung aja. Kalau PSI di tingkat pusat itu kan gini. Menjelang panas-panasnya pemilu, pergantian ketua umumnya dari dari Giring, kemudian ditunjuklah anak dari presiden kita itu Kaisang, ya kan. Sekontroversi itu Bang. Nah, apakah di Kalsel sendiri PSI juga akan menjadi hal yang kontroversi Bang? Karena kita rasa untuk PSI sendiri juga menjadi perhitungan saat ini untuk meraih kursi di tingkat DPR RI Bang. Ya, sebenarnya kalau kontroversi bisa iya, bisa tidak, itu satu. Tapi bahwa kehadiran Mas Ketum ke PSI itu membawa berkah, itu satu dulu. Karena biar kayak apapun kan posisi Mas Kaisang itu kalau misalnya apa ya, ini sudah menjadi tokoh muda gitu kan, tokoh muda yang ketika ingin melakukan sesuatu itu akan dilihat orang. Dan apalagi bahwa Mas Kaisang membawa suka tidak suka, tapi itu kenyataan bahwa beliau anak Pak Jokowi. Ya. Nah itu kan anak Pak Presiden, iya. Presiden dan ini. itu apa realitasnya. Okay. Bahwa apakah terlepas bahwa itu adalah kontroversi atau tidak, tapi yang pasti bahwa dengan masuknya Mas Kaisang ke PSI itu membawa sebuah perubahan yang sangat signifikan dan tidak mengecilkan peran-peran ketua umum PSI sebelumnya. Tapi suka bahwa kita lebih gampang kayak seperti sekarang, kayak kemarin kita sosialisasi turun ke bawah, itu yang menjelaskan ketika ditanyakan PSI kenal apa kada, tahu apa kada. Tapi ketika ditakuni Pak Jokowi, ini ketakuni Mas Kaisang, akhirnya tahu. Oh gitu. Iya, jadi pola-polanya lebih, ya akhirnya memang kita jualannya itu. Pak Jokowi dan juga Kaisang. Mas Kaisang, iya. Jadi dampak besar dan insya Allah mudah-mudahan dampak elektoralnya juga besar, mudah-mudahan. Tapi harusnya iya. Berarti untuk posisi sampai hari ini PSI masih berjuang ya Bang untuk di Kalimantan Selatan sendiri? Karena belum rasa kita tahu sih untuk PSI kan sudah lama ya untuk PSI ada di Kalimantan Selatan gitu. Iya, tapi ya aku pikir semua partai hari ini berjuang, ya kan? Terlepas partai lama ataupun baru, incumbent ataupun enggak, tapi tinggal persoalannya berjuangnya berat atau kada kan gitu. Nah, bahwa di kita berat biasa aja, karena biasalah kita termasuk golongan-golongan petarung ya kan, jadi santai aja. Rugilah kita tipis di zaman mahasiswa ketika menghadapi proses ini kan jadi lemah. Tapi pada dasarnya bahwa ya tadi keuntungan kita dengan keberadaan Mas Ketum itu menjadi sebuah keuntungan. Jadi jualannya gampang. Terus memang sampai hari ini
partai yang jelas menggarap pasar anak muda, milenial, Gen Z, itu jelas PSI. Dan kebetulan di Kalsel itu tidak terlalu banyak partai yang masuk ke ranah itu. Jadi kita bisa masuk ke kelompok layar-layar itu, kelompok-kelompok itu dengan membawa kreativitas, habis itu komunikasi, itu lebih gampang dan biayanya lebih murah dan mudah. Cuma kan PR-nya ke Gen Z dengan milenial ini kan kada bangun di hari aja sebenarnya. Nah kemudian gini Bang, kalaunya ini penglihatan kita ya Bang untuk PSI sendiri di Kalsel, kalau memang PSI hadir untuk generasi muda kemudian generasi Z khususnya di Kalsel sampai hari ini, kalau dari kita tidak melihat Bang ada gerakan PSI bersama anak-anak muda kemudian anak-anak gadget, apakah itu memang tidak terpublikasi dengan baik atau memang untuk PSI sendiri hari ini masih menjadi PR sendiri di Kalimantan Selatan untuk suara-suara anak muda hari ini? Iya, jadi gini, ada beberapa hal kegiatan yang memang dipublish, ada beberapa hal yang tidak dipublish. Jadi lebih kepada strategi pemenangan satu. Tapi karena memang satu hal kita juga kan memang bukan partai yang besar betul, tapi kan dianggap khususnya di Pileg tahun ini kan menjadi kayak rising star ulang kan, jadi kayak jadi rising star yang punya potensi untuk menang. Akan tapi memang kita mengakui bahwa di kita juga ada beberapa keterbatasan yang kita miliki. Bahwa kita menggarap anak muda, ya hari ini kita sudah masuk ke sana. Bisa yang pasti yang murah meriah media sosial. Kalau misalkan kalau teman-teman bisa lihat di garap anak muda tuh segmennya yang pertama dari tagline yang agak usil aja misalnya, agak aneh aja ya kan. Itu sebenarnya sudah mengarah ke situ. Habis itu yang terakhir di materi baliho kami itu sudah ke AI bikinannya. Walaupun sebenarnya kenapa sih terlambat? Nggak, karena kita memang ada hitung-hitungannya ke situ. Terus yang ke berikutnya sebenarnya kita setiap malam itu teman-teman Kanpassing itu jalan ke KPKP. Jadi memang jalan ke KPKP. Berarti gerakannya memang sudah berjalan Bang? Udah jalan. Jadi kenapa itu tidak dipublish? Karena kita menjaga, tapi karena sudah di akhir kita buka. Ya, jadi itu sudah di jalan di KPKP. Jadi memang targetnya adalah anak-anak muda dan menarik. Ternyata banyak pemilih-pemilih pemula yang masih belum, mereka tahunya cuma 14 Februari tapi belum tahu mereka masuk DPT atau tidak. Jadi sekalian kita memang mensosialisasikan tanggal 14 Februari itu. Gitu. Jadi memang turun sampai hari ini Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut itu turun. Tapi memang bahwa itu tidak dipublish, ya. Oke. Ini sebelum masuk ke tentang pencalekan ya Bang. Pandangan dari Bang Fahri sendiri yang kebetulan mungkin berada di partai PSI hari ini, kemudian melihat antusias anak muda kemudian Gen Z sendiri baik itu mengikuti isu-isu politik pada hari ini, kemudian isu-isu pemilu yang akan kita hadapi, itu respon di masyarakat sendiri untuk anak-anak muda dan Gen Z itu sampai hari ini bagaimana? Apakah masih banyak anak-anak muda kita di Kalimantan Selatan yang masih belum bergelut di dunia politik, kemudian yang enggan berbicara politik, sehingga mereka menganggap bahwa politik hanya sebatas itu politik kotor, kemudian masalah politik tidak berdampak baik terhadap kita juga, sehingga mereka tidak menentukan suara mereka kepada pilihan-pilihannya masing-masing. Sejauh ini dari PSI sendiri melihat itu di Kalimantan Selatan bagaimana Bang? Iya, jadi gini, karena memang garapan kita adalah di ranah tersebut, jadi memang persoalan-persoalan itu menjadi satu hal yang fokus kita. Akan tetapi memang ya tadi ini ada satu persoalan mendasar yang memang, dan kita nggak tahu solusinya itu apa, adalah PR kita itu Gen Z, milenial itu kada bangun di hari H. Serius ini. Jadi tanggal 14 Februari mereka tahu pemilu, tapi karena malamnya begadang atau apapun itu, kada bangun. Mereka akan susah untuk bangun. Itu ada satu kendala yang PR yang lumayan ya.
Tapi bahwa keinginan ketika kita diskusi, ketika turun ke KPKP, kita ngobrol dengan anak-anak di situ, antusiasnya lumayan. Dalam artian bukan lumayan, besar. Dalam artian kenapa kita sebut besar? Yang pertama, banyak yang menanyakan bahwa kami sudah bisa milih lah. Ketika kita tanyai, sudah punya KTP lah sudah. Tapi yang menarik itu ketika dicek DPT nggak masuk. Jadi kalau perbandingan, yang paling banyak tidak masuk DPT itu laki-laki. Itu PR. Ini di kalangan muda. Iya, Banjarmasin, Banjarbaru. Pemilih muda juga. Pemilih pemula, utamanya pemilih pemula. Dan itu masih banyak yang tidak masuk. Banyak. Jadi ada beberapa yang mereka tidak masuk. Jadi kayaknya mungkin ada beberapa yang ada pemahaman yang kami pikir otomatis. Nah itu tuh, itu yang jadi. Jadi ada beberapa yang kita lumayan banyak yang kita turun di Banjarmasin aja. Mereka sudah merasa ber-KTP. Ya akhirnya ada beberapa hal yang pian biasa bisa, tapi pilihannya cuman mungkin karena KTP-nya misalkan Tanah Laut ataupun KTP-nya Kota Baru. Kalau memang memungkinkan, pian kayaknya bisa di DPR RI atau mungkin di Presiden bisa ikut gitu. Berarti ada permasalahan berkembang di anak muda kita untuk mengikuti perkembangan politik atau informasi pilkada sendiri. Seperti yang Bang Fahri sampaikan tadi, misalkan masih banyak mereka yang tidak mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai DPT atau tidak. Sementara di lembaga pemilu kan sudah menyampaikan itu jauh-jauh hari, bahwa kita bisa mengecek bahwa apakah kita terdaftar atau tidak gitu. Artinya dari pemuda kita di Kalimantan Selatan masih minim Bang untuk mengikuti. Jadi gini, itu bisa mengeneralisir bahwa, tapi yang kita temui ketika kita tiap malam, kita tiap malam turun di kafe to kafe, roadshow lah kafe to kafe itu, ada banyak hal yang kurang lebih seperti itu persoalannya, bahwa banyak yang tidak tahu mereka sudah masuk DPT atau belum. Itu, dan ketika dicek oleh teman-teman di lapangan ternyata belum masuk. Itu satu. Tapi bahwa ketika bicara konteksnya adalah apakah mereka up to date dengan isu politik? Iya. Mereka sangat up to date. Jadi misalkan gini, teman-teman itu bawa surat suara yang kita bawa ke sana, disampaikan, disosialisasikan ketika ngobrol dengan anak-anaknya. Mereka tahu. Ini yang banyak balihonya di jalan. Ini yang mudah berbahaya. Maksud saya adalah gini, poinnya mereka itu walaupun melihat sekilas, tapi tagline-nya dapat. Berarti kan suka tidak suka kan mereka mengetahui itu. Habis itu ketika kita sampaikan PSI itu kita termasuk yang mendukung Prabowo Gibran. Mereka tahu. Presiden Prabowo Gibran nomor 2, mereka tahu. Nah, jadi sebenarnya ketika bicara isu-isu politik, mereka paham. Tapi ketika bicara bahwa, bicara tanggal 14-nya, mereka tahu. Nah, tapi ketika bicara, masuklah DPT. Nah, coba Pang lihat. Nah, itu. Itu yang kendala yang jadi makanya tadi ada hal-hal, dan padahal itu adalah hal yang mendasar. Ketika mereka tidak masuk DPT, tapi itu mungkin orang KPU lah ya menjawabnya apakah mereka bisa atau tidak. Dan kalau misalkan memang kejadian seperti itu, ya mungkin hari ini lembaga penyelenggara mungkin salah wadah publikasi, wadah promosinya bisa jadi. Atau ya mungkin tadi, mungkin karena berpikirnya kurang maksimal. Mungkin beriklannya di televisi, padahal anak-anak muda sekarang sudah nongkrongnya jarahan. Itu. Ya siapa tahu kan mungkin habis ini para penyelenggara bisa roadshow KP to KP kan? Bukan dari hotel ke hotel. Ya. Oke Bang, kemudian lanjut ini Bang. Yang menarik ini pada saat Bang Fahri, ini salah satu alasan kita juga kenapa jadi mengundang Bang Fahri hari ini. Bang Fahri juga sebagai calon anggota legislatif di tingkat RI Bang, untuk di tingkat DPR RI. Kemudian nomor urutnya ini nomor urut 1 Bang, dari PSI sendiri. Nah kemudian kita tahu untuk di tingkat pencalekan di tingkat DPR RI ini bukan hitung-hitungan seperti bagaimana sederhananya mungkin pileg di daerah, di tingkat kabupaten kota ataupun di tingkat provinsi gitu. Tentu ini kan menjadi tantangan tersendiri mungkin bagi
Bang Fahri sendiri, kemudian bagi PSI sendiri. Nah, sampai hari ini memang PSI apakah memang menargetkan untuk Kalimantan Selatan untuk meraih kursi, Bang? Targetnya 1. Targetnya 1. Iya, dan itu dari dapil 2, dapil kita. Untuk dapil 1 tidak menjadi target? Cuma kemarin ditargetin 1. Jadi sebenarnya tinggal si calegnya yang jalan. Cuma kan kalau melihat sekarang kan kita yang lumayan kenceng. Tapi bahwa ya sebenarnya kemarin pilihannya ketika antara ngambil dapil 1 atau dapil 2, sudahlah dapil 2 aja. Ya, dapil 1 tuh banyak berbenturan. Ya. Nah, itu ada beberapa senior dan ada beberapa kawan-kawan. Dapil 1 memang agak berat kalau ya, kita. Berat bagi kita. Tapi tidak seringan itu juga kalau kita lihat di dapil 2, Bang. Nah, untuk PSI sendiri, kehadiran PSI di dapil 2, kemudian kita juga mendapatkan informasi di luar, Bang, bahwa PSI juga tidak bisa didiamkan, tidak bisa dibiarkan juga, karena mengingat masifnya PSI mulai dari pusat kemudian ke daerah-daerah, ini juga yang menjadi perhitungan mungkin dari kalkulasi kelompok-kelompok politik dari partai lain gitu kan untuk PSI. Nah, sementara keberadaan Bang Fahri sendiri di PSI, melihat atmosfer politik di dapil 2 sampai hari ini bagaimana, Bang? Apakah lumayan panas sampai hari ini di lapangan? Sangat panas, berat. Tapi ya tadi karena kita petarung biasa aja. Karena satu hal gini, jadi yang pertama kenapa kita tidak masuk ke dapil 1 itu berbenturan dengan beberapa teman dan senior. Dapil 2 itu aman. Nah, dapil 2 itu aman, bertempur dengan bebas. Tidak ada senior, tidak ada teman misalnya. Ya, ada katakanlah Bang Hasnur lah. Jadi tapi itu kan artinya lebih banyak teman di dapil 1, Bang. Berat itu. Nah, dapil 2, tapi satu hal gini. Ketika kalah biasa aja. Kompetitornya mantan Kapolda 2, mantan Wadir Krimsus. Mantan Kapolda 2. Iya, mantan Kapolda itu si Pak Mahfud sama Pak Rikwanto. Habis itu Denny Indrayana. Oh ya, pakar hukum. Iya, habis itu ketua partai Gerindra. Ya, habis itu siapa lagi ya? Nasdem kan ya mantan Dandim, mantan Kapolda. Golkar kan Bang Hasnur. Ya, Golkar. Sama Pak Rikwanto. PAN itu mantan bupati. Ya. Anggota DPRD provinsi sama ya mantan Wadir Krimsus. Tapi ya tadi bahwa kalau kalah biasa aja, wajar dong kita kalah. Karena musuh harat. Musuhnya harat. Tapi bahwa ini menjadi sebuah tantangan, jadi yang menarik. Jadi kita mencoba tricky sebenarnya. Kita mencoba mencari jalan. Yang pertama gini, karena basically bahwa dulu pernah yang aktivis, yang kedua IO kan. Jadi kita berdiri dari ruang kreatif yang bahwa tidak harus dengan menggunakan dana besar, kita bisa melakukan gerakan-gerakan lah intinya. Dan alhamdulillah beberapa kita temui yang di masyarakat, habis itu ada beberapa survei yang dilakukan yang tidak dipublish. Posisi PSI itu adalah ada yang di 4, ada yang di 5. Kursi 4, kursi 5 gitu loh. Tinggal ini kan menunggu di hari akhir. Kalau memang bahwa ya semoga lah politik uang kada kuat. Tidak mungkin. Iya, jadi mungkin ada, tapi semoga lah tidak kuat. Dan kita masih berharap semoga teman-teman milenial, Gen Z itu kekeh aja bahwa ya sudah, kalau ada duitnya ambil aja, tapi pilihannya tetap di kita. Bahwa kalau memang itu bisa bertahan aja sampai di tanggal 14, insya Allah kita bisa duduk di kursi 4 atau kursi ke-5. Yakin, insya Allah ya. Jadi gini, setelah ikut bertarung, ikut berkompetisi di DPR RI itu ternyata pemainnya kada banyak. Iya, jadi malah lebih sebenarnya. Walaupun balehonya banyak nih. Enggak, malah kada banyak. Coba lihat aja pemain DPR RI itu orangnya itu aja. Iya. Orangnya itu aja. Jadi bisa dihitung dari pokoknya di dapil 2 orangnya malah kada banyak. Jadi sebenarnya kalau bisa, cuma kan ini kan lumayan panjang kan permainannya. Jadi memang harus kuat menjaga sampai ujung.
Nah, tinggal kita menjaga stamina, stamina itu stamina semuaan lah. Habis itu kita menjaga tim juga biar bisa tetap kuat sampai tanggal 14. Tapi yang pasti bahwa yang kita dorong hari ini yang kita makanya kemarin sebenarnya sudah off kan passing, hari ini jalan lagi di seminggu ini sudah jalan lagi ke teman-teman kafe to kafe roadshow. Kita coba mengingatkan anak-anak muda bahwa anak-anak muda tuh lumayan besar kan potensi suaranya. Nah, kita coba masuk ke situ. Mudah-mudahan mereka bisa komitmen, ayolah ada pakai duit. Gitu. Jadi ketika orang-orang muda ini mau memilih tanpa ada embel-embel di belakangnya, insya Allah kita dapat kursi. Aku yakin karena gini, sampai hari ini orang caleg-caleg DPR ini yang masuk ke milenial tuh kayaknya lebih banyak kita. Oh gitu. Iya. Ada yang masuk kecuali mungkin karena Bang Hasul karena Barito kali ya. Kalau di luar Barito kayaknya enggak. Jadi dan kelihatan sekarang ada kemarin yang di awal adalah beberapa calon RI yang sudah siap, isunya bla 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 bla, habis itu turun. Hari ini aja 2 hari yang lalu kita sudah dapat info, tapi kalau sudah disebut lah ada caleg DPR RI yang sudah beredar kerudung dengan duit 200.000. Sudah beredar kerudung dengan duit 200.000 Di Dapil 2. Dapil 2. Besar angkanya. Makanya tinggal iya DPR RI, tapi tinggal masyarakat yang berpikir bahwa apakah harus dengan 200.000 ya kan. Cuma kita selalu menyampaikan dengan masyarakat ketika turun bahwa Bapak Ibu yang pertama ulun adalah caleg yang berani turun. Itu satu dulu. Yang lain mungkin bagian pian belum pernah ketemu. Jadi bahwa yang turun ketemu langsung itu ulun adalah salah satu yang berani melakukan itu satu. Biar apa? Biar pian pertama kenal. Yang kedua kita bangun ikatan. Sampaikan selalu gitu. Dan kita sampaikan visi misi kita. Dan aku selalu menyampaikan bahwa ini bukan cuma bicara bahwa kesejahteraan rakyat, tapi jelas kok isu kita. Kayak misalnya kayak kemarin kita bicara Kota Baru, kita dorong jembatan Pulau Laut, yang habis itu ada caleg lain yang mendorong itu. Habis itu ketika kita ada bicara Batu Licin, kita sampaikan kita mempercepat, misalkan itu belum selesai kita dorong untuk tol Batu Licin Banjarbaru. Jadi habis itu ketika misalkan bicara di 5 kabupaten kota, kita akan menyiapkan rumah penghubung. Jelas kan? Nah, ternyata ada beberapa caleg yang itu memang tidak masuk ke situ. Iya, jadi tinggal bicaranya mohon restu, mohon ini. Nah, kita masuk ke situ satu. Berarti pemain lapangan juga kalau di Dapil 2 agak minim lapangan. Iya, dan banyak tim kan? Banyak tim. Jadi kalau yang turun tuh ada banyak. Jadi yang kita coba turun itu malah beberapa ketemu yang ya tadi yang menarik aja sampai di Banjarmasin, Banjarbaru tuh banyak caleg yang ada turun. Banyak caleg tidak turun ke lapangan. Ke end user lah bahasanya ke masyarakat. Mungkin banyak uang kemudian berpikirnya gitu mungkin. Seperti itu. Timah yang disuruh. Nah, jadi kemarin kita sampaikan kepada masyarakat bahwa waktu pencalekan aja belum turun, apalagi kenapa sudah menang. Dan itu memang menarik ketika ada beberapa di daerah Banjarmasin. Ketika ditanyakan, mereka kada pernah tahu calegnya, anggota legislatifnya. Jadi dia sampai itu walau-walau. Nggak, cuma maksudnya gini, bahwa selama 5 tahun yang lalu, ketika para anggota dewan itu duduk di sana, mereka tidak pernah ketemu. Nah, apalagi sampai di dalam proses kampanye ini. Nah, jadi banyak. Nah, kita tuh membaca ruangnya di situ sebenarnya, karena kita dulu pernah mentes dulu masuk, ternyata ini ruangnya nih. Jadi akhirnya yang kita garap itu. Nah, jadi kita ketemu, walaupun mungkin, jadi yang kita datangi itu ada 20-30 orang. Mungkin ada 20 diberi orang duit. Ya. Mudah-mudahan 10-nya barang yang masih ke kita karena ada ketemu kan. Ya. Itu. Jadi adalah yang memang masih kayak kemarin ada kita ketemu pas teman-teman membagikan itu. Kita komitmen, kita kada pakai duit, ada ibu-ibu yang pakai jilbab. Wah, aku senang dan ini, aku milih ini. Itu declare langsung. Walau alam kenanya. Tapi bahwa ketika kita declare, kami kada pakai duit, wah itu langsung di ini kan. Jadi mereka langsung oke, kami ini. Banyak kok. Jadi banyak. Iya, jadi kayak di Tanah Laut aja yang kayak misalkan ada calon A yang pokoknya diratakan segala macam-macam. Ketika kita coba ambil di bawahnya di state masih ada 10, 15 itu masih. Karena
kan banyak yang banyak yang berpikir pileg itu seperti pilkada, padahal kan enggak. Pileg kan cukup sudah lah gitu. Karena kayak kalau perhitungan waktu akan banyak nanti partai yang kayaknya kebuang suara deh. Maksudnya sudah sampai ini tapi untuk kursi kedua kada dapat karena kayaknya kada terlalu. Ya itu jadi bahwa di dapil 2 itu berat, ya. Tapi ini menarik itu karena ternyata ada banyak ruang yang bisa kita masuki dan itu biayanya tidak mahal. Dan itu biaya tidak mahal. Banyak para pemain tidak mengetahui itu. Iya. Jadi kan ini kan persoalan itu banyak kan, ini kan ya pesta politik itu pasti ada pemain tengah lah. Pemain tengah ini kan bagian McLaren. Ya. Nah, karena kalau turun, ini kan banyak terputus kan. Maksudnya hilang lah poin-poin ini, nah itu. Jadi kita masuk ambil di situ. Kadang-kadang kan banyak juga caleg-caleg yang penting ada dapat laporan di bawah kan. Oh ini sudah beres nih, sudah simpun lah bahasanya gitu kan. Dan tidak tahu di lapangan. Selesai. Tapi menarik ini, money politik tuh kenceng di daerah dapil 2. Tapi ini belum kayak kemarin di kita yang di Tanah Laut. Wah tuh sudah tersebar, ada ramai sudah yang mengambil KTP duitnya 20.000, habis itu ditambah lagi jadi segini. Oh sudah. Banjarmasin, kalau Banjarbaru belum ya. Kalau Banjarmasin tuh sudah ada sebagian. Habis itu, pokoknya di minggu-minggu ini sudah mulai. Udah dapat info dari teman-teman di bawah. Sudah, yang si A sudah. Ya tadi ada yang berbagi kerudung dengan duit 200.000, ada yang sudah berbagi 20.000, ada yang sudah 80.000. Kami. Ya. Tapi suka itu pendapatan 5 tahunan. Untuk 5 tahun 200.000. Ya. Nah, ini yang jadi kada tahu sih lah, mungkin aku kada tahu ya, ketika ditanya kemarin ngobrol dengan beberapa teman. Jangan-jangan karena PSI masih baru. Tapi takutnya nanti ketika PSI sudah besar, maka teman-teman akan melakukan itu. Ya jawabanku adalah kita kada tahu sih itu. Tapi bahwa hari ini kita melakukan itu, ya kita berpikir aja. Maksudnya kalau memang masyarakat mau ngambil duit, ya ambil aja duitnya. Tapi persoalan pilihan kan lain cerita. Ya. Itu. Karena banyak orang-orang kita itu tidak pernah tahu visi misinya apa. Cuma ingin melihat balihonya, ada tulisannya mohon dukung ulun lah, mohon doa restu lah. Sekalinya dapat duitnya, sudah diambil. Makanya kemarin ada ngobrol di daerah ulun, lupa desa daerah Tanah Laut. Jadi bahasa ulun pernah lah datang kemari, kada pernah ini. Habis itu 5 tahun yang lalu kayak pergerang prosesnya, didatangi kah ini. Kami dijalani duit. Iya sudah selesai sudah itu. Suara pian kan sudah ditukari orang. Iya kan? Kada perlu datang. Gitu. Oh banyak kejadian gitu. Iya. Nah jadi ini kan bisa dilawan secara masif sebenarnya, dan itu bukan cuma kita PSI harusnya, tapi ada dengan beberapa kawan-kawan partai lain atau mungkin teman-teman mahasiswa lah harusnya yang jangan cuma berpikir bahwa isu ini ada di hadapan mata nih, harusnya garap sama-sama. Oke, kalau mereka misalkan tidak mau berpihak ke salah satu partai, ayo digolkan. Maksudnya proses bahwa no money politik ini penting gitu nah. Jadi tapi kita kada bisa teriak no money politik, jangan money politik, jangan money politik, tapi gerakannya kada ada buat apa? Yang harusnya itu digerakkan oleh lembaga-lembaga. Ya, parpol, ya habis itu teman-teman mahasiswa lah. Nah, kemudian gini Pak, yang menariknya juga mungkin pada saat caleg-caleg ini banyak tidak turun ke lapangan, tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada akhirnya kan caleg-caleg ini tidak tahu apa yang menjadi kendala atau masalah yang dihadapi masyarakat hari ini. Kan? Iya, itu satu. Tapi ada hal yang menarik. Jadi sebenarnya gini, tapi ini boleh sebenarnya secara aturan ya. Tapi kada pas gitu. Jadi banyak caleg kita itu mencaleg itu test case. Jadi test case itu gini, nyalek.
suara banyak, nyalonlah jadi bupati, jadi wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Akhirnya yang melanjutkan itu adalah di bawahnya. PAW kan. Nah gini, jadi misalkan si A nyalek, itu tembus suaranya 120.000, dapatlah kursi. Kan dapat kursi. PAW-nya itu cuma 4.000 misalkan. Kan jauh di bawah. Nah, si caleg yang ini, dia menang nyalon jadi bupati. Kemudian yang nomor PAW naik. Ya, PAW naik. PAW akan merasa kada perlu berkewajiban dengan konstituen. Iya kan? Karena dia kada pernah membangun connecting, kada pernah membangun komunikasi. Dia tidak tahu permasalahan, apalagi misalkan, tapi kalau beda dapil itu mungkin. Ya kada kan satu dapil. Satu dapil kan. Nah jadi dalam satu dapil apabila yang terpilih duduk kemudian mengundurkan diri, yang di bawah naik kan. Suara tertinggi, suara tertinggi kedua kan naik. Kedua naik. Nah, sementara yang kedua tidak tahu permasalahan. Kada tahu permasalahan. Kada pernah ada deal-dealan dari masyarakat. Itu PR. Jadi kita tuh kan mengalami 5 tahun yang lalu kan. Iya kan, 5 tahun yang lalu ada beberapa mundur diganti. Makanya akhirnya banyak masyarakat kada tahu. Tapi masyarakat juga, dan masyarakat pun tidak tahu bahwa anggota legislatif yang mereka pilih itu sudah berganti. Mereka kada tahu. Ini fakta bahwa. Fakta. Nah, habis itu ini sama kayak yang sekarang. Aku selalu ngomong bahwa kita dapat isu bahwa si A dari partai ini itu cuma test case untuk jadi menyiapkan calonan bupati. Yang ini siap jadi calon bupati. Yang ini juga kalau memang signifikan akan jadi calon wakil gubernur. Itu kan menarik. Makanya lalu kayak dipadahkan, si A ini kada perlu maksimalnya, cukup mengambil suara tertinggi di bawah yang lain supaya pada saat PAW-nya naik. Ini kan PR-nya itu ya masyarakat yang kasihan. Masyarakat itu kada pernah mau tahu. Bagi masyarakat itu mereka tahu tentang siapa susunan anggota legislatif cuma pada saat proses pemilu. Ketika selesai proses pemilu itu ada pergantian di sana. Yang tahu itu kan elitis, elit kan. Mana ada orang-orang bawah tahu? Kada tahu. Itu real dan itu kondisi benar-benar. Dan yang kasihan itu adalah masyarakatnya. Karena masyarakat, sekarang kan gini, anggota dewan itu kalau sudah jadi kan besar dananya. Dan kalau misalkan turun ke bawah, itu harusnya ketika dibagikan dan tidak ada persoalan. Karena kan duit masyarakat, duit rakyat yang jadi duit negara lah. Nah, tapi kan banyak para anggota dewan kita yang tidak melakukan. Aku sampai menyampaikan dengan beberapa. Contoh untuk kasus saja, dulu DPR RI kita tuh dapil 2, waktu anggota-anggota yang pertama tuh masih rame, mereka turun, reses. Habis berganti itu cuma bisa dihitung dengan jari 2 atau 3 lah. Sisanya kada turun. Iya. Tapi memang karena kewajib. Maksudnya tidak ada aturan yang mengharuskan mereka juga. Harusnya turun sih, tapi kan orang kita tuh gaib lah. Iya loh. Makanya kan banyak yang jar bisa takutan, bisa kalah akal loh dengan kita nih. Indonesia ini harat loh. Kalau makanya tuh selalu berpandar kalau lagi turun dengan ibu-ibu. Ini musuhnya orang gaib. Kan calegnya banyak caleg gaib. Iya, selalu berpandar. Balihonya banyak ya kan, tapi tidak ada di orangnya kan ada. Nah kemudian gini Bang, yang pengen kita pertanyakan tadi, yang jadi permasalahan selama Bang Fahri mungkin terjun ke lapangan, kemudian bertemu dengan masyarakat, kemudian bertemu juga sama anak-anak muda khususnya di Dapil 2. Permasalahan untuk yang anak muda dulu Bang, atau Gen Z sendiri, permasalahan yang dihadapi oleh anak muda sampai hari ini dari apa yang Bang Fahri temukan apa Bang? Kalau ngobrol sih kita tidak terlalu banyak karena karena kan prosesnya kan cepat kan kita komunikasi. Jadi akhirnya lebih banyak kepada kita menawarkan sesuatu, mereka oke. Jadi gini, ketika ngobrol ketemu dengan beberapa anak muda, pertanyaan pertama normatif yang ditanyakan, apa gerang visi misi pian? Wah itu, Bang, inilah. Yang pertama selalu kita sampaikan bahwa kalau PSI itu 2 hal yang didorong, BPJS gratis dan undang perampasan aset. Tapi biarlah itu menjadi mimpi kami ketika kami duduk di Senayan, dan kami yakin PSI itu akan lolos ke Senayan tuh. Itu satu. Yang kedua, bahwa yang selalu kita sampaikan, kita akan membangun rumah penghubung di 5 kabupaten kota. Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru. Buat apa rumah penghubung? Yang pertama, satu, jadi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, keinginan, dan apapun persoalannya, maksudnya untuk kelompok ya, bukan untuk personal, itu bisa di situ. Dan
di situ kita bikin kayak memang ada orang yang melayaninya. Jadi memang kita bangun seperti itu. Dan bisa kami selalu sampaikan kalau misalkan ke rumah penghubung jauh bisa menghubungi koordinator desa, koordinator kecamatan yang sekarang sudah jalan. Kita kan sudah ada bentuk-bentuk itu kan. Nah, jadi mereka itu bisa menjadi tempat bagi masyarakat yang ingin menyampaikan. Pada di level itu mungkin mereka masih terbiasa. Oh ya. Nah, ada hal yang menarik ketika kami sampaikan bahwa rumah penghubung itu selain sebagai penampung aspirasi juga menjadi creative hub. Jadi tempat kreatif ya yang bisa digunakan oleh teman-teman muda. Jadi di situ teman-teman yang suka podcast, YouTube, bikin video segala macam-macam, kita akan fasilitasi. Kita akan sediakan komputer high tech. Di situ dia bisa teman-teman mau edit video, edit macam-macam di situ bisa. Habis itu teman-teman yang suka dengan desain grafis bisa memakai itu. Teman-teman yang suka dengan melukis segala macam-macam kita siapkan. Intinya adalah ketika itu terkait dengan kreativitas kita siapkan. Termasuk di situ bicara tentang makanan dan sebagainya. Terus pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kreativitas ini menjadi duit kan? Kan persoalan di kita tuh banyak itu. Ya, apalagi mengingat generasi muda dan Gen Z ini kan banyak yang pengangguran. Nah itu. Ketika pengangguran disalahi pemerintah kan, padahal di kepalanya KP jadi karyawan. Coba pikirnya KP jadi bos, nah gitu. Nah jadi kita bikinkan itu. Terus yang kedua pertanyaannya, ini kayak pemasarnya siapa? Jadi saya sampaikan kami pemasarnya. Karena apa? Persoalan dan kita sangat paham karena kami sampaikan bahwa pada hari ini kita berada di dunia kreativitas dan kita memahami banyak teman-teman itu mereka ahli di dunia kreatif, mereka sangat pandai, tapi mereka banyak yang tidak bisa menjadikan ini menjadi sesuatu yang bernilai. Mungkin salah satu persoalannya adalah marketingnya. Nah, makanya kita akan menjadi marketing, kita akan menjadi pemasar dan kita berada di ibu kota. Di Jakarta, bukan ibu kota sudah pindah kan, di Jakarta. Nah, di sana dari pusat langsung. Iya, di sana pasarnya banyak. Kita akan bangun di sana satu pusat dari kreatif hub ini akan di sana. Jadi kita akan bangun produk-produk dari 5 kabupaten kota ini akan kita jual di sana. Dan itu memang sudah menjadi program atau target PSI sendiri di Enggak, itu bukan kalau yang kreatif hub enggak sendiri personal. Jadi itu dari Kalsel sendiri. Iya, jadi itu kalau di surat suara yang kita edarkan ke masyarakat kita sampaikan itu janji politik. Jadi itu janji politik kita. Dan makanya aku bilang tadi, teman-teman yang lain masih nyalek-nyalek itu masih bahasanya mohon dukung, kita sudah bicara sampai ke situ. Levelnya sudah ini teknis gitu. Jadi memang kenapa juga tadi berani menyampaikan bahwa ini milenial kita bisa pegang. Ya karena ketika kita ngobrol mereka tertarik. Dan harus punya alasan untuk memilih caleg itu kan. Buat apa gitu, apa yang akan diperjuangkan. Dan ketika diskusi detail tentang itu, menarik loh. Ternyata antusias dan teman-teman akhirnya ini menjadi hal hal yang menarik dan ini menjadi sebuah hal penting bagi kehidupan mereka. Kami selalu menyampaikan kepada teman-teman anak-anak muda ini bahwa saya orang politik yang saya berpikir bahwa di hari ini saya tuh setengah mati kampanye di 5 kabupaten kota. Maksudnya berat ya, waktu, biaya segala macam-macam. Kenapa muncul ide ini adalah supaya 5 tahun yang akan datang saya tidak perlu repot. Idealnya adalah politisi yang bermain di level DPR RI kan long time kan berpikirnya. Nah makanya kita memikirkan ya sudah nih berdarah-darah di sini, tapi di setelah 5 tahun itu sudah aman lah. Karena kan ketika bersentuhan dengan urusan perut, selesai loh urusan itu. Mereka kan tidak akan perlu lagi repot, siapa sih Pak Hari Wardani? Pak Hari Wardani PSI, iya kami menikmati ini selama 5 tahun kami ini. Nah insya Allah 5 tahun ke depan tuh ada perlu repot lagi turun. Sudah, asal melihat ya, PSI cucuk. Kenapa? Karena mereka bersentuhan langsung. Nah kita memikirnya ke situ. Dan dunia kreatif itu kan selalu berkembang dan dinamis kan. Makanya kenapa kita bikin Creative Hub itu, jadi kayak apapun perkembangannya, itu akan selalu jalan. Dan satu hal, orang kita Kalsel, anak muda kita tuh hebat-hebat, kreatif. Wadahnya yang kurang. Ya sama kayak teman-teman lah sekarang. Banyak hal. Jadi kalau kami di O itu ada salah satu komunitas yang setiap kali ada event dia bisa bikin pokoknya gimmick-gimmicknya tuh oke gitu. Nah, tapi banyak yang kita itu susah membreakdown dari sebuah activity kreativitas menjadi nilai. Jadi kebanyak ketemunya tuh ini kreatif.
Ada duitnya lah. Nah itu Jar. Nah itu PR. Itu makanya kita mencoba bahwa dunia kreativitas kita bangun, tapi kita dorong bahwa ini kayak caranya bisa punya nilai. Habis itu produk-produk kita banyak kan. Tapi pada kalau pernah misalnya kita keliling aja Indonesia, jualan-jualan di makanan-makanan snack-snack itu kan hampir sama seluruh Indonesia. Kacang, belinjo, apa-apa lagi itu aja kan. Beribik dan hampir sama kan. Nah, kenapa kita kalah? Ya karena kita pemasarnya kada kuat. Karena kalau kita berharap orang datang kemari kita masakkan ya berat lah. Gitu. Nah, jadi banyak persoalan. Nah, makanya ini menjadi penting ketika masuk ke isu IKN. Ketika IKN ini bisa didorong, bisa menjadi sorry to say ya, buat calon nomor berapa tuh? Nomor 1 yang kada mau IKN dilanjutin. Bagi kita Kalimantan itu penting. Apapun. Jadi sebenarnya apapun harus dilanjutkan. Karena banyak hal yang kita dapatkan ketika IKN itu terus berjalan. Gitu. Agak panjang sebenarnya kalau kita masuk ke... Oh iya dong. Nggak, maksudnya sentil-sentil ke situ. Oke, Bang. Lu merasa lumayan banyak Bang yang kita bahas dan juga banyak sekali hal-hal yang menarik dan juga masyarakat banyak yang tidak tahu tadi. Baik itu persoalan tentang bagaimana pencalekan di khususnya di Dapil 2, kemudian Bang Fahri ternyata. Iya, menarik nih. Ini sebelum potong. Ya. Ini kawananku sekampus lagi. Jadi sekampus tuh FISIP loh lah, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Batola masuklah. Kan kalau ngobrol kan dengan kawanan kan mang, Batola masuklah. Kan dan tahu Dapil 2 gitu loh. Nah, Dapil 2. Batola masuklah. Ini kan jadi persoalan. Iya, jadi jangankan kemana-mana split Dapil 1, Dapil 2 aja bisa salah. Itu terjadi bukan? Iya, jadi karena aku nggak tahu Pak lah, mungkin lah karena gini. Bisa jadi masyarakat sudah entah, tapi aku pikir kada semua juga. Tapi aku real menemukan itu. Mungkin juga karena berpikir DPRD provinsi ini siapa lagi ini nah. Apalagi mungkin kalau politikus senior malah atau anggota-anggota DPR RI yang sudah duduk kemarin kemudian mencalek lagi. Kalau kita lihat dari menurut mereka mungkin itu tidak penting lagi turun ke lapangan. Apalagi untuk hal-hal teknis untuk pileg saat ini gitu kan. Itu juga yang menjadi. Iya, itu tadi. Makanya kan kita sebelum pas kita memutuskan ke DPR RI riset, oh iya, ini yang murah. Yang murah meriah dan bisa dilakukan, yang penting sehat aja dan bisa berpandar kan. Udah turun. Itu. Jadi memang riset kita melihati test case di Banjarmasin, oh iya, betul. Mereka tidak turun. Dan masyarakat mungkin belum tahu juga apakah anggota DPR RI yang kemarin kemudian mencalek lagi dan mencalek beberapa kali tahun lah sudah mencalek kan tidak tahu lagi apakah sudah tua atau masih karena baliho yang dipakai masih muda. Itu aja. Itu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan mungkin ini akan menjadi pelajaran juga Bang untuk masyarakat kita baik itu tentang bagaimana menyikapi money politiknya, kemudian bagaimana memilih para caleg yang benar-benar ya terjun ke lapangan. Ini yang menjadi hal penting karena agar para caleg juga pada saat duduk menjadi anggota DPR mereka juga mengetahui apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang mereka perjuangkan. Kan itu yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian juga kehadiran PSI juga luar biasa kita lihat Bang hari ini, khususnya di Kalimantan Selatan. Dan kita juga berharap semoga PSI menjadi warna baru di Kalimantan Selatan. Lolos Senayan lah. Ya, kita harapkan seperti itu. Mudah-mudahan. Amin. Ya, terima kasih banyak Bang atas waktunya. Wah. Sukses. Semoga terpilih dan duduk di Senayan. Amin.